Yes, live ya. Wah, kita menyapa dulu Bapak Ibu Saudara. Bapak yang penuh kemuliaan, Bapak yang menaruh Roh Kudus dalam setiap hati manusia, Bapak yang begitu mengasihi kita semua yang sudah datang dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami mau bersekutu bersama-sama Engkau. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ditabiskan ibadah singkat ini dengan sebuah sharing mati dan hidup kembali. Kami berdoa, kami memuji Tuhan, dan setiap Bapak Ibu sekalian, subscriber, follower, pemirsa yang menyaksikan video ini, biarlah berkat Tuhan dicurahkan dan kita terima di dalam ibadah singkat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kemuliaan bagi Tuhan. Di sini, di hadirat, amin. Di sini, di hadirat-Mu, nyaman hatiku. Di sini, di hadirat-Mu, ada kasih-Mu. Di sini, di hadirat-Mu, nyaman hatiku. Sama-sama katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Ini kesukaanku, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan Yesus, tempat kesenanganku, menyembah-Mu, menyembah-Mu Tuhan Yesus.
Ini kesukaanku, ini kesukaanku, ini kesukaanku, ini kecanduanku, ini kecanduanku. Seperti ucapan kami, demikianlah kami belajar hidup kami kecanduan akan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Kami berdoa juga mengalir di setiap ruangan-ruangan di mana video ini mereka saksikan, mereka ikuti dengan baik. Tuhan diberkati, Tuhan hadir di atas puji-pujian orang percaya. Segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Ya, shalom, salam sejahtera bagi setiap kita, saudara-saudara. Ya, wah, puji Tuhan. Banyak sekali yang menyapa. Ya, salam sejahtera, salam kenal ya. Yang baru pertama kali kenal, shalom. Dalam kesempatan ini, Pastor ditemani sama istri, biasa disebut juga Bugem atau Ibu Gembala. Ayo kenal dulu, siapa namanya? Sapa-sapa dulu. Halo semuanya, shalom. Iya, namanya siapa? Nama saya Sherly. Iya, Sherly siapa? Iya, pasti Sherly Simon. Jadi kemarin anaknya yang pertama ikut, yang nomor 2 itu namanya Weaver Simon. Lalu yang kemarin yang cewek namanya Spenix Simon. Lalu istri namanya Sherly Simon, istri dari Andi Simon. Time for Bible. Pastor mau baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Yang dimaksudkan adalah bagaimana ini Lazarus sudah mati dan dibangkitkan kembali. Dan orang yang berharap kepada Tuhan Yesus tidak akan dipermalukan, tapi akan dipermuliakan. Amin. Maka sejak tadi kita memulai dengan doa, lalu satu pujian, dan sekarang Pastor menaburkan firman kehidupan. Yang saya bagikan bukanlah firman kematian, tapi firman kehidupan. Seperti Lazarus yang sudah mati, ketika firman Tuhan datang dalam hidupnya, dia dibangkitkan. Pembacaan kitab suci terambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai dengan 25. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Dia yang engkau kasihi sakit. Tidak sembarangan loh ada pernyataan daripada Maria ini. Dia mengatakan, dia yang engkau kasihi sakit. Lazarus ini dekat dengan Tuhan, sehingga ada sebuah hubungan emosional, sehingga lahirlah kalimat ini, dia yang engkau kasihi sakit.
kesakitan itu ada di mana saja. Namanya kita masih human, manusia. Tetapi rasa sakit lebih mendalam ketika orang yang kita kasihi sedang terbaring sakit. Hari-hari ini juga pastor ada di area ini. Kami memiliki beberapa tim dan ada beberapa orang-orang memang yang dekat dengan kami, yang kami kasihi. Dan salah satu saat ini sangat membutuhkan untuk support doa pastor ya. Orang ini adalah sosok yang saya kasihi. Dari sekian banyak orang-orang yang mengasihi kami mengasihi mereka. Sosok ini adalah sosok yang saya kasihi. Karena ada sebuah hubungan emosional. Saya teringat beberapa bulan yang lalu ketika tempat healing center di tempat ini di Geraha YHS itu mengalami musibah. Sosok ini yang tidak bisa tidur karena dia cemas, dia khawatir, dia memikirkan keberadaan pastor. Dia tidak mau pastor sampai mengalami kesedihan. Kasih itu sebuah hubungan, bukan perkataan. Kasih sebuah tindakan. Dan hari-hari ini orang yang saya kasihi, saya mau datang untuk menemani, untuk memohon doa penyembuhan. Tapi karena keterbatasan dengan kondisi pandemi hari ini yang puji Tuhan sudah mulai redah ya, yang membatasi untuk pastor tidak bisa mengunjungi kota-kota yang dimana orang-orang yang saya kasihi secara khusus mau datang untuk menemani dalam proses penyembuhan. Tetapi doaku menyertai dia yang saya kasihi, dan doaku juga setiap hari saya bawa untuk Bapak Ibu saudara-saudara orang-orang sakit. Pelayanan ini setiap hari Tuhan beri kepercayaan berdoa untuk 10.000 orang sakit. Ini bukan hal yang main-main sebetulnya, ini bukan hal yang kecil, ini kepercayaan ilahi yang besar. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan dan mendengar kabar bahwa yang dia kasihi ini sedang sakit, saya mau hidupku, hidup istri, hidup anak-anak, dan hidup jemaat seberapa yang Tuhan percaya saya gembalakan. Saya mau mengajak Anda semua dan setiap subscriber, follower, ya, pertemanan-pertemanan di media sosial, dan Anda pemirsa yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari hari ini kita memiliki sebuah kehidupan menjadi kekasih Tuhan. Anda tahulah kalau menjadi kekasih something itu pasti ada sebuah hubungan, bukan hanya lip service. Setiap orang bisa berkata, I love you, aku mengasihi engkau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Tapi kasih disertai tindakan. Nah, tindakan Tuhan Yesus ini yang kita mau lihat di ayat yang keempat. Ketika Tuhan Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Sebab oleh sebuah keadaan sakit, penyakit, kelemahan, masalah, dan ini bukan main-main loh, ini maut.
Tuhan Yesus tegaskan, setiap Anda yang dengarkan ini adalah sebuah berita terbaik yang Anda bisa terima saat ini. Apakah itu? Penyakitmu akan mendatangkan kemuliaan Tuhan. Amin. Diberkati namamu, Yesus, mulia namamu, Yesus, namamu besar dan layak dipuji, diagungkan namamu, Tuhan Yesus. Yesus, mulia namamu, Tuhan Yesus. Namamu besar dan layak dipuji. Diberkatilah Tuhan Yesus. Diberkati namamu, Yesus, mulia, mulia namamu. Oh, praise the Son of the Lord. Come this place. Namamu besar dan layak dipuji. Diberkati namamu, Yesus, mulia namamu, Tuhan Yesus. Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Tuhan Yesus memberikan respon kepada Lazarus yang dikasihinya seperti ini. Ayat yang kelima kita lanjut ya, dari Injil Yohanes pasal 11. Tuhan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tuhan Yesus sengaja loh tinggal. Seolah-olah tertunda, seolah-olah tangan Tuhan datang ini terlambat. Tetapi rancanganku berbeda sama rancangan Tuhan Yesus. Ternyata di dalam teks Yohanes pasal 11 ini, Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari. Sengaja. Tuhan itu sedang merancangkan rancangan yang baik. Apakah itu? Supaya pekerjaan-pekerjaan Bapa dinyatakan di tengah-tengah orang Israel waktu itu. Ayat yang ke-7. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita kembali ke Yudea. Murid-murid berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Tuhan Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, tentu ia
akan sembuh. Ayat 13. Tetapi maksud Tuhan Yesus ialah ia tertidur dalam arti mati. Sekali lagi, kalau dulu pastor pernah meng-share bagaimana ada seorang anak kepala rumah ibadat yang meninggal, dan memang meninggal, Tuhan juga berkata, dia tidak mati, tetapi hanya tidur. Bagi Tuhan Yesus, masalah besar itu sebetulnya kecil saja. Bagi kita orang percaya pada Tuhan Yesus, masalah besar juga harusnya kecil saja. Dan bagi setiap orang-orang percaya dimanapun berada menyaksikan tayangan ini, masalah kecil itu ditiadakan saja. Kerikil-kerikil itu sebetulnya untuk kita belajar untuk mandiri, belajar untuk tahan uji, jangan cengeng, jangan manja, jangan suka baper. Stop, ini sudah zaman akhir. Memang ini zaman edan, dalam arti dunia ini semakin merajalela, dosa merajalela. Tetapi saudara-saudara, orang-orang Kristen jangan manja. Ayat 14, karena itu Tuhan Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Jadi ternyata amazing. Thank you Lord Jesus. Tuhan sekonyong-konyong, seolah-olah terlambat. Kita di dalam melayani Tuhan, di dalam berkeluarga, banyak doa kita seolah-olah terlambat. Tapi kami belajar mengenal Theos, mengenal Elohim, Adonai, Kurios, yang kami sembah, yang kami layani. Pengenalan kami ini yang membuat aku percaya kepadamu Tuhan, sekalipun belum melihat, sekalipun seolah-olah terlambat. Sepanjang jalan kami juga pernah tidak memiliki uang untuk membeli minuman susu buat anak-anak kami. Tetapi kami tidak mengeluh, tidak ngomel, kami tidak mengutuki Tuhan. Karena kami tahu, sekalipun hanya air putih, kalau kami berkati dan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya air putih itu bisa menjadi susu dengan protein tertinggi untuk anak-anak saya. Dari dulu saya melayani Tuhan sampai hari ini, kadang-kadang kami memang terancam untuk tidak bisa membayar listrik untuk tempat kami beribadah. Tapi sampai hari ini tempat listrik PLN kami tidak pernah diputus, Bapak Ibu. Ada jalannya. Seolah-olah terlambat, tetapi Tuhan sedang menguji kepercayaanku, kepercayaan mereka, supaya apa? Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 15 bagian B, supaya kamu dapat belajar percaya. Amin. Untuk percaya itu tidak ada instan. Untuk menjadi orang yang memiliki kepribadian yang baik saja, itu harus sekolah. Cara jalannya, cara tutur katanya, cara senyumnya. Ada sekolah kepribadian. Tetapi untuk percaya kepada Tuhan ini tidak ada kurikulum di dalam sekolah bangku teologi. Kalau seperti kurikulum hermeneutika atau filsafat atau pengenalan perjanjian lama, perjanjian baru, itu ada kurikulum mungkin 2 sampai maksimal 4 SKS, bisa dipelajari. Tetapi iman ini, belajar percaya, tidak ada kelasnya kecuali kehidupan, keadaan, sebuah situasi-situasi yang mungkin buruk buat daging kita. Di situ kesempatan kita belajar. I will trust in you. Let
the weak say I am strong in the strength of the Lord. Mungkin sudah air mata, udah nangis. Waktu tertawa, bukan waktu senang-senang dia percaya, tetapi di dalam air mata dia belajar percaya, dia udah nangis. Ada sebuah keadaan seperti Daud. Daud pernah mengalami satu daerah Siklak itu, mereka akhirnya satu desa menangis sampai air matanya habis. Tapi Daud tidak mengutuki Tuhan. Dia berkata, I will trust in you. Let the weak say. Waktu aku lemah, aku akan berkata, aku kuat karena Tuhanlah sumber kekuatanku. Tuhan sudah mengajar mereka. Padahal ini adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus loh. Pribadi yang memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan mengajar. Nanti saudara-saudara bisa cek ya dalam kitab Wahyu pasal 3 yang ke-9. Di sana firman Tuhan berkata, barang siapa yang kukasihi. Jadi saudara-saudara, kalau engkau dikasihi Tuhan, maka relakanlah hatimu untuk ditegur dan dihajar, supaya pertobatan kita menjadi murni. Pertobatan kita betul-betul terdidik dan belajar percaya. Ada banyak iman Kristen hari ini, Kristen lahir, bukan Kristen karena sebuah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Berbeda saudara-saudara. Maka orang-orang Kristen yang hanya karena lahir dari orang tua, Tuhan sedang mau melatih Anda semua untuk belajar percaya. Supaya kamu dapat belajar percaya, marilah sekarang kita pergi kepadanya. Nah, kalau saudara ingat dalam Injil Matius banyak sekali bagaimana murid-murid ya sedang berjalan di sebuah pantai, akhirnya mereka naik perahu di sebuah danau, dan di sana akhirnya ada angin tofan, angin sakal yang datang menghantam. Kalau saudara melihat di dalam Injil banyak kisah-kisah Tuhan itu tidur, Tuhan itu dari doa di atas gunung datang dan di atas air ketika menjumpai perahu mereka yang sudah panik. Tuhan itu sekonyong-konyong hendak melalui mereka. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan badai itu datang supaya kita belajar sesuatu dari badai itu, belajar percaya Tuhan di dalam badai, berani belajar percaya Tuhan di dalam kelemahan kita, supaya kita bisa berkata, di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kita di tengah-tengah direndahkan orang, kita jangan meninggi, tapi kita merendah, supaya kita menjadi sahabatnya Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku menentang orang-orang yang congkak, aku melawan engkau yang tinggi hati, tapi aku mengasihi orang-orang yang rendah hati. Kadang-kadang badai itu datang dan Tuhan izinkan. Terus kapan Tuhan tolong kita? Tuhan akan tolong, dan Tuhan sudah tolong kami. Dan Tuhan yang sama akan menolong Lazarus, dan Tuhan Yesus yang sama yang saya beritakan akan menolongmu keluar dari badai, penyakit, masalah, persoalan, ekonomi. Kapan? Setelah Anda belajar sesuatu dari badai itu. Ya. Lalu saudara-saudara, ayat 16 berkata dari Injil Yohanes pasal 11, Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari, 4 days, berbaring di dalam kubur. 4 hari dalam kubur ini tidak terbantahkan mayat.
jenazah. Ini bukan mati suri yang setengah jam ya, 1 jam. 4 hari dalam kubur. Rasanya kalau orang hidup juga, ntar di kubur 4 hari mati juga. Karena dalam kubur itu didorong batu dan memang tidak ada udara di sana. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, Marta pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika maka ayat 21 ya, maka kata Marta kepada Tuhan Yesus, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, ada sebuah klaim, ada sebuah pernyataan. Ini Pastor bahas sedikit ya. Kadang-kadang kita itu yang manusia ini suka buat pernyataan. Pernyataan ini tanpa sadar kita mengatur Tuhan. Seperti daripada kata di dalam ayat 21, kata Marta, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Sebetulnya satu kata dari Tuhan Yesus ini selesai. Tetapi karena kembali kita manusia ini suka ragu, maka ayat 24 dikatakan Marta begini, ya aku tahulah ia akan bangkit, tapi nanti pada akhir zaman. Dia kembali lagi, dia memasukkan kuasa Tuhan di dalam otaknya yang cuma segenggam kecil ini. Dia bilang, saya tahu dia akan bangkit, tapi nanti di akhir zaman. Ayo, Anda ada di sini yang berkata begini, saya tahu doa itu ada manfaatnya, cuma kita perlu dong berhikmat. Ayo, ada yang nonton ini ya. Anda seperti Marta, dia bilang apa? Saya tahu dia akan bangkit. Dia memasukkan pengetahuannya di dalam kuasa Tuhan. Saya tahu dia akan bangkit, tapi nanti waktu akhir zaman. Maka ayat 25, ini ayat terakhir yang Pastor baca dalam video ini. Dan ini harusnya jadi ayat emasnya kita sebagai orang percaya. Dan bagi Anda yang ragu-ragu ya malam ini, dalam kesempatan nonton ini, baik engkau nonton sebentar, jarang ulangnya pagi, siang, sore, ya subuh, Tuhan Yesus mengasihi Anda. Tuhan Yesus harus ngomong kembali 2 kali ya. Tuhan berkata, Yesus menjawab ayat 25, Yohanes 14. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Lalu di close pembicaraan ini dengan sebuah pertanyaan, percayakah engkau akan hal ini? Tuhan bertanya kembali kan. Di dalam Injil Yohanes pasal terakhir, ayat yang terakhir, ada begitu banyak mujizat yang Tuhan Yesus buat
Sampai kalaupun di dunia ini dikumpulkan semua buku, tidak ada yang bisa menampung tulisan mujizat itu. Tapi Tuhan masih bertanya, apakah engkau percaya? Kalau engkau tidak percaya, mau malaikat pun datang meyakinkan Anda tidak akan percaya. Tetapi berbahagialah kita semua hari ini, secara khusus yang menyaksikan channel ini, halaman Pastor Randy Simon, IG, Facebook, kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin hari ini kita tidak memiliki dasar untuk percaya, tapi karena kita adalah keturunan Abraham, dan kita akui bersama-sama Abraham adalah bapa orang beriman, dan kita adalah ahli warisnya, maka kita juga seharusnya memiliki DNA yang sama, memiliki iman yang sama, memiliki keberanian yang sama untuk percaya kepada Tuhan Yesus sekalipun tidak ada dasarnya. Karena seseorang yang beriman tetapi tidak percaya, artinya imannya itu hanya lip service, tidak tindakan. Tuhan berkata, dia harus percaya kepadaku. Ibrani 11 yang ke-6. Harus percaya. Jadi iman dalam Yesus, tindakanmu harus percaya. Saat ini yang nonton ini banyak sekali, ada ribuan yang menonton. Pasti ada begitu banyak aneka pergumulan yang Anda hadapi. Iman dapat melakukan sesuatu yang mustahil. Ada jemaat ataupun subscriber yang sedang menyaksikan ini, Anda mulai jenuh berdoa. Anda mulai merasa Tuhan tidak perhatikan Anda. Dan banyak orang sedang tawar hati dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kabar ini datang untuk Anda. Ketika seolah-olah Tuhan mengundur waktunya untuk menghampiri Lazarus. Tuhan tidak jahat kok. Tuhan punya rancangan supaya kemuliaannya dinyatakan atas hidup saudara dan saya. Let's pray. Bapa-Ku yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, saya bermohon, berikanlah aliran kesembuhan bagi setiap mereka yang saat ini membuka dua tangannya seperti ini. Saat ku memuji-Mu Tuhan, aliran kesembuhan-Mu demi kemurahan-Mu mengalirlah dari tahta-Mu yang suci ke setiap pribadi-pribadi yang percaya kepadamu. Buka dua tangan Anda yang menerima doa. Pastor sedang bermohon, aliran kesembuhan, di dalamnya ada kelepasan, ada pemulihan, ada kedamaian. Sekarang yang sudah buka dua tangan seperti ini, bolehkah angkat tanganmu setinggi-tingginya? Angkat tangan Anda seperti ini. Dimanapun suara doa yang terdengar, dimanapun video ini sedang disaksikan,
hadirat Tuhanku yang suci, yang kudus mengalir. Saudara membutuhkan kesembuhan, saudara membutuhkan kelepasan, saudara membutuhkan kuasa Tuhan. Angkat tanganmu. Are you ready? Are you ready? Kuasa Tuhan yang sama yang membangkitkan Lazarus dari kematian 4 hari. Kuasa Tuhan yang sudah membangkitkanku dari kematian. Kuasa Tuhan yang sudah menyembuhkan jutaan orang-orang sakit. Kuasa Tuhan yang sudah membangkitkan jutaan orang-orang yang sudah hopeless dan putus asa. Kuasa Tuhan yang menolongmu malam ini, saat ini. Doa ini akan menolongmu melewati lembah kekelaman Anda. Doa ini akan memberi terobosan kelepasan kepada saudara-saudara sekalian. Amin. Kalau engkau percaya, tetap angkat tangan. You ready for your healing? You ready for your deliverance? You ready now? Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki ya Bapa, daripadamu yang kau sudah berikan kepadaku. Kuberikan kepada mereka semua. Orang-orang sakit semua angkat tangan dan lihat ke layar kaca Anda. In Jesus' name, be healed, be free, and be clear. Amin. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Entah kenapa ketika pastor mengadakan tangan gini, ada kuasa Tuhan yang mengalir ke setiap pemirsa, dan kuasa Tuhan ini akan menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Amin. Tangan yang menyembuhkan, ada tangan Yesus. Anda sudah sembuh. Dan bagi yang baru melihat ini, Anda taruh tanganmu di tubuh yang sakit. Amin. Terimalah kesembuhanmu. Terimalah kesembuhanmu. Terimalah kesembuhanmu. Terimalah kesembuhanmu. In Jesus' name. In Jesus' name. Saya perintahkan setiap roh-roh kegelapan, roh intimidasi, roh ketakutan, tipu muslihat kegelapan, roh yang menunggangi hati mereka, yang menaruh kegelapan, kepahitan. Angkat tangan Anda sekarang. Out! Go! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Evil spirit, saya perintahkan now. Saya sedang berbicara dengan roh kegelapan. Saya perintahkan out. In Jesus' name I pray. Glory, glory, glory to God. Anda yang mau mendoakan anak Anda yang sedang sakit, atau Anda yang menonton ini, menyaksikan, mendoakan orang tuamu, sekarang tanganmu sendiri letakkan di tubuh orang sakit sekarang. Sekarang. Sudah? Let's pray together.
Anda ucapkan doa Anda alirkan kesembuhan ke tubuh orang yang sakit, dan Anda usir penyakit yang ada atas tubuh Anda. Dalam nama Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Touch. Sekali lagi, dari tangan-tangan Anda, Engkau terima kepercayaan, iman yang dipraktekkan, aliran kesembuhan mengalir. Sekali lagi, dan Anda nanti kasih di kolom komentar apa yang Anda rasakan sekarang ini. Karena suasana ini, pastor di tempat ini merasakan, dan inilah yang saya bawa sebetulnya di dalam pelayanan sebagai orang-orang turun ke jalan membawa kabar baik. Ya, tetap tangan Anda di tubuh yang sedang sakit. Touch. 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 Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat sabda firman Tuhan yang sudah membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan saat ini juga kami semua yang menyaksikan tayangan ini, semua sudah dibangkitkan dari kematian. Terpujilah Engkau Tuhan. Dahulu kami mati, sekarang kami hidup dari Tuhan, dan kami hidup bagi Tuhan. Dan seberapa sisa umur kami, ini kami Tuhan, pakailah sebagai alat-Mu. Pakailah untuk menjadi saksi-Mu. Amin. Baik saudara-saudara, puji Tuhan banget ya. Saudara-saudara, karena ini adalah ibadah singkat, maka dalam ibadah ada doa pembukaan, ada sharing seperti ini, lalu juga kolektor, ya. Jadi pastor hanya membantu mendoakan, nanti kami juga memberi kolektor di tempat kami sendiri. Saudara-saudara, biar ini menjadi satu kesatuan ibadah yang seperti yang kita buat, ya. Apa Anda ibadah malam atau ibadah tengah minggu, ya. Kalau Anda memiliki kolektor, silakan Anda pegang atau Anda niatkan dan pastor doakan, ya. Terima kasih buat ibadah online, ibadah singkat dalam kesempatan ini Tuhan. Dan kami sudah diberkati oleh firman sabda-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami diberi Tuhan hidup yang baru. Terima kasih Tuhan, kami semua merasakan dan menerima karya Roh Kudus di tengah-tengah ibadah ini. Dan kami pun akan membawa persembahan kolektor kami. Tuhan Yesus, ini yang kami berikan sebagai tanda kasih kami kepada Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, biarlah ini menjadi berkat dan Tuhan Yesus saya dipermuliakan. Amin. Nanti pastor akan masukin ke tempat kolektor pastor sendiri. Dan bagaimana kolektor Anda? Kolektor Anda silakan Anda masukkan ke tempat-tempat orang yang kurang mampu. Saudara, salurkan kepada orang-orang yang Anda tahu di lingkungan Anda yang mungkin dia membutuhkan bantuan. Ini akan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Bukan masalah nominalnya, masukkan dalam amplop, doakan, lalu sudah didoakan bersama-sama, sudah juga tekad, karena ibadah yang murni adalah ketika kita bisa membantu orang-orang tidak mampu. Lalu bungkus yang rapi, besok mungkin atau pas bertemu, katakan dia, damai sejahtera bagimu, saya memberkatimu di dalam kasih Tuhan. Aduh, ini sebuah karya yang luar biasa. Oke, kita sudah memberi kolektor dan puji Tuhan, kita tutup ya. Apakah ada info-info dari Bu Gem? Wah, ini kan biasa kalau kita lagi pertemuan konvensional. Info apa nih? Ada pengumuman? Iya, biasa. Kami ini keluarga memang seperti ini, keluarga pemalu semuanya, ya, pendiam. Makanya pastor juga belajar hari-hari untuk belajar banyak ngomong. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, dimanapun kau berada, angkatlah dua tanganmu di hadapan Tuhan dan tengadahkanlah wajahmu. Sebagaimana kita memulai tadi ibadah ini bersama-sama, dan
Biar berkat Tuhan melimpah, penuh, utuh atas hidup kita. Amin. Kita mau angkat dua tangan dan kita mau akhiri ibadah ini, ibadah online tentunya ya, dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau. Amin. Amin. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya kepada kita semua dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus menghadapkan wajah kepada kita dan memberikan kita semua kasih karunia-Nya. Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah menonton ini yang dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin, 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 amin. Tuhan berkati ya. Sudah terberkati dengan channel ini, sudah terberkati dengan program ini, sudah terberkati dengan program ini. Masukan kami yang masih mau belajar bagaimana menayangkan ibadah online secara lebih baik ke depan, baik dari tools, dari pun juga showing dan lain sebagainya. Kiranya semua ini jadi berkati Anda. Saya Pastor Andy Simon dan ini istri saya. Bagi Anda, saya Pastor Andy Simon dan ini istri saya. Halo. Tuhan Ya. berkati semua. Kalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus saja. Ya, shalom. Sampai ketemu lagi ya. Bless you. Bless you.